Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nur Aini dari kelas 20A1 RMIK NIM 200205029. Di sini saya akan mempresentasikan sistem endokrin. Sistem endokrin pineal yaitu kelenjar endokrin kecil yang terletak di pusat otak. Hipotalamus yaitu struktur kecil di dasar otak yang mengatur pertumbuhan tulang dan jaringan. Pituitari atau hipofisis, yaitu kelenjar endokrin berbentuk oval kecil berlokasi pada dasar otak atau di bawah hipotalamus. Tiroid, yaitu kelenjar kecil yang terletak di dada bagian atas di bawah tulang dada, merupakan bagian dari sistem limfatik. Adrenalin, yaitu bekerja saat kondisi stres. Pankreas, yaitu kelenjar pencernaan yang menghasilkan berbagai enzim. Ovari, yaitu T4 pembentukan ovum. Testis, yaitu T4 pembentukan sperma. Definisi: sistem endokrin kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Sistem eksolin merupakan bagian dari sistem endokrin memproduksi zat yang dikeluarkan oleh tubuh. Hormon dan kelenjar endokrin. Hormon adalah zat kimia yang disekresikan ke dalam darah atau satu atau kelompok sel, menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain atau reseptor. Fungsi hormon: memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Cara kerja hormon. Yang pertama, parakrin, efek di sel sekitar atau melalui difusi. Yang kedua, autokrin, efek di sel penghasil atau melalui difusi. Yang ketiga, endokrin, efek di sel yang jauh atau melalui sirkulasi atau sistem. Kerja hormon. Yang pertama, perangsangan atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis. Yang kedua, pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan. Yang ketiga, pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru. Yang keempat, fase kehidupan. Yang kelima, mengatur siklus reproduksi. Pengaturan produksi hormon. Yang pertama, pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus, kelenjar di dalam otak yang mengatur pertumbuhan. Yang kedua, hipotalamus mengontrol sekresi kelenjar, terutama melalui kelenjar pituitari. Yang ketiga, hipotalamus memerintahkan kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormonnya dengan mengirim impuls syaraf ke lobus posteriornya. Faktor regulasi adalah senyawa kimia yang mengontrol produksi hormon yang memiliki fungsi penting bagi tubuh. Selanjutnya dikirim ke lobus anterior atau bagian terbesar hipofisis atau pituitari oleh hipotalamus. Ada dua faktor regulasi. Yang pertama, faktor pelepas atau releasing faktor menyebabkan kelenjar pituitari mensekresikan hormon tertentu. Yang kedua, faktor penghambat atau inhibiting factor dapat menghentikan sekresi hormon tersebut. Hormon antagonistik. Yang pertama, kelenjar hipofisis disebut master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lain. Hormon yang dihasilkan hipofisis yang pertama, gonadotropin, FSH, LH yang mengatur kelenjar gonada atau kelamin. Yang kedua, somatropin atau GH untuk memacu pertumbuhan. Yang ketiga, tirotropik atau TSH untuk merangsang kelenjar gondo atau tiroid untuk mengatur sekresikan hormon tiroid. Yang keempat, kortikotropin atau ACTH untuk mensekresikan hormon dari anak ginjal. Yang kelima, prolaktin untuk merangsang produksi air susu. Yang keenam, MSH untuk merangsang pertumbuhan sel. Yang ketujuh, antidiuretik atau ADH untuk meningkatkan penyerapan kembali ke ginjal. Yang kedelapan, oksitodin untuk meningkatkan kontraksi otot polos
otot rahim saat akan melahirkan. Yang 9 dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, berfungsi seperti pil tidur. Fungsi hipofisis yang pertama memproduksi kulit ketika tidur pada waktu malam. Yang kedua meledakan tekanan yang disebabkan oleh keletihan. Yang ketiga mengoksidasikan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel badan. Kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar gondok menghasilkan hormon. Yang pertama tiroksin untuk meningkatkan metabolisme energi. Yang kedua kalsitosin mencegah pengeroposan tulang, menurunkan kadar kalsium dalam darah. Yang ketiga kekurangan mineral. Yodium menyebabkan membengkaknya kelenjar gondok. Yang keempat kekurangan hormon kerdil. Yang kelima kelebihan hormon pertumbuhan raksasa. Fungsi kelenjar tiroid. Yang pertama membantu tubuh normal dan fungsi otak pada bayi. Yang kedua membantu tumbuh normal organ. Yang ketiga menjamin metabolisme sel, jaringan dan organ. Yang kedua kelenjar paratiroid. Berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium dari usus dan reabsorpsi kalsium dari ginjal. Yang ketiga, kelenjar anak ginjal. Bagian korteks atau kulit ginjal menghasilkan hormon. Yang pertama, aldosteron, meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal. Yang kedua, kortisol, mengatur respons stres, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kadar gula darah. Yang ketiga, androgen, bahan baku testosteron. Bagian medula, menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin. Berfungsi meningkatkan enzim yang mengubah gula otot dan gula hati menjadi gula darah. Yang keempat, kelenjar timus. Terletak di dalam mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri. Di belakang tulang dada menghasilkan hormon timus dan hanya dijumpai pada usia di bawah 18 tahun. Fungsi kelenjar timus yang pertama mengaktifkan pertumbuhan badan, yang kedua mengurangi aktivitas kelamin, yang ketiga sebagai imunitas tubuh. 5. Pankreas. Fungsi dari pankreas yang pertama membantu pembakaran dan penyerapan glukosa. Yang kedua menyeimbangkan glukosa dalam darah. Yang ketiga membantu sel menyimpan tenaga dalam bentuk glukosa. Yang keempat membantu proses penyimpanan glukosa berlebihan di dalam hati. 6. Kelenjar testis adalah hormon seksual terpenting untuk laki-laki. Fungsi hormon testis. Yang pertama mengawali keinginan seks. Yang kedua merangsang pembesaran otot, tulang, kulit, dan organ seks. Yang ketiga merangsang pembesaran rambut, janggut, dan organ kelakian. Yang keempat menambah baik fungsi otak dan penglihatan dan daya pemahaman. 7. Kelenjar ovarium adalah hormon penting bagi wanita. Fungsi dari kelenjar ovarium yang pertama menjaga fisik, yang kedua mencegah fasilitas menopause, yang ketiga menjamin pertumbuhan jaringan yang sehat termasuk kelembabannya. Sifat-sifat hormon. Yang pertama, hormon setempat hanya berpengaruh pada organ setempat, misal sekretin atau dinding duodenum. Yang kedua, kolekistikinin atau usus halus. 2. Hormon umum. A. Diangkut dalam darah menuju ke seluruh tubuh dan menimbulkan berbagai reaksi. Misal, epinefrin dan norepinefrin. Renin atau ginjal respon hipotensi. Angiotensin mengatur keseimbangan tubuh. B. Sebagian besar disekresi oleh kelenjar endokrin ke darah ke seluruh tubuh. C.
Sebagian kecil hanya mempengaruhi jaringan target atau reseptor. Steroid, struktur kimia mirip kolesterol. Sebagian besar berasal dari kolesterol. Disekresi oleh korteks adrenal, ovarium, testis, dan plasenta. Amin merupakan derivat dari asam amino tirosin. Disekresikan oleh tiroid dan medula adrenal. Protein atau peptida. Hampir semua hormon endokrin merupakan derivat protein, peptida atau keduanya. Hipofis anterior. Molekul protein atau polipeptida besar. Hipofis posterior. Peptida yang mengandung 8 asam amino. Insulin glukagon. Hormon atau polipeptida besar. Sintesa, penyimpanan, dan sekresi. Yang pertama, hormon steroid, prekursor kolesterol. Sintesa melalui reaksi enzimatik, disimpan dalam jumlah sedikit dalam sel kelenjar, disekresikan oleh korteks adrenal, ovarium, atau testis. 2. Hormon amin, sintesa oleh kerja enzim dalam ruangan sitoplasma sel kelenjar. Medula adrenal atau epinefrin dan norepinefrin disimpan dalam vesika sampai waktunya disekresikan. Tiroid atau tiroid dan triodotironin disimpan dalam bentuk tiroglobulin, disimpan di folikel kelenjar. Sekresi, enzim spesifik memecah tiroglobulin. Yang ketiga, hormon peptida dibentuk oleh retikulum endoplasma granular dari sel kelenjar, disimpan di bagian Golgi hingga ada rangsangan yang sesuai atau saraf kimia dan fisik. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.